Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dunia Christian di Bahas MLBB ala Dodo. Nice try untuk Alter Ego yang dikalahkan oleh Geek Fam 3-0. Uh, Alter Ego kelihatan banget kelasnya ya. Kayaknya memang dia udah posisi di 4 aja, jadi itu udah memang paling oke. Berarti memang membuktikan kalau match pertama dari RRQ itu hanya demam panggung. Kemudian untuk RRQ terlihat untuk Geek Fam terlihat Alter Ego terlihat banget kalau uh, kayak kebingungan gameplay mana yang mau dimainkan ataupun keburu ke pressure sama tim Geek Fam itu di lower bracketnya. Kemudian mungkin kemakan draft sama Geek Fam sehingga gameplay dari Alter Ego sangat jauh dari kelas playoff. Kemudian juga untuk kenapa kan dari segi miss mekanik, segi miss makro sebagainya itu tuh sangat kentara, apalagi dari uh, debutan rukinya Rine kayak gitu ya. Untuk RV-nya juga sering-sering masih ada offside. Uh, Sehingga Geek Fam melaju dengan mulus 3-0 karena Geek Fam itu tuh kayak udah langganan untuk playoff dan lolos sampai ke grand final kayak gitu. Jadi mental ininya udah kentara banget, apalagi masih di lead sama Baloy. Tapi udah nice try untuk tim Alter Ego, udah bisa lumayan jauh ini, setidaknya lumayan ada kemajuan. Good luck untuk di next season memperebutkan tiket to M Series. Kemudian untuk Big Fam-nya ya permainan solid, bagus, tim dari Baloy, tim kawan-kawan, Kenjiski seperti bukan rookie diasuh oleh Baloy sehingga eh, sehingga 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 ya mereka sangat langsung belajar dari kekalahan kemarin melawan RRQ sehingga langsung bangkit gitu ya. Kemarin aku lumayan lumayan dukung Alter Ego kalau misalnya Geek Fam masih belum belajar dari kekalahan mereka kemarin melawan RRQ, tapi ya Geek Fam lebih cepat berbenah sehingga ya langsung di clean sweep 3-0. Kemudian untuk match Onyx versus RRQ di final upper bracket, congrats untuk tim Onyx sudah mengamankan tiket ke EWC, ke MSC pertama dari Indonesia. Dari hashtag 9 ke Riyadh, itulah momen statement dari Kiboy. Sempat Onyx berada di hashtag 9, kemudian naik langsung jadi tim pertama yang bermain untuk mengamankan tiket EWC. Mungkin itu adalah gambaran game playoff yang paling seru antara Onyx versus RRQ, karena firasatku Onyx tidak bakalan bertemu lagi dengan RRQ, yang otomatis menurut saya Geek Fam yang bakal memenangkan match melawan RRQ. Kita bahas dari match pertama dulu. Match pertama Onyx lawan RRQ itu udah kelihatan banget harusnya RRQ megang poin itu, cuman mereka tahu kalau Link itu tuh late game powernya kuat sehingga mereka drag game itu sampai ke late game mengandalkan mistik kecil sehingga setengkinya apapun Susujin dengan Baxia bakalan tetap kemakan di late game jika sama-sama udah level 15 dan juga full item. Di match kedua team fight yang sangat seru, itu aku tak bisa berkata-kata sih. Di match pertama, match kedua, match ketiga, dan match keempat itu team fight udah sangat-sangat gokil abis. Ibaratnya hero nya Kairi udah dihabisin tuh, hero Kairi udah dihabisin sehingga mau nggak mau muncul seperti Link kayak gitu-gitu, Alpha,
Di match ketiga sempat kepleset di mana eh momen singkat namun momen disiplinnya RRQ nggak mau eh momen disiplinnya RRQ ya. Onik yang kurang disiplin untuk mau cepat and fast untuk clean sheet 3-0, namun ternyata momen dari Idok bisa membalikkan momentum sehingga yang bakalan comeback itu adalah tim dari Onyx, di mana momen di top lane-nya itu si Idok dan juga Rins dengan ini fokus untuk ngelock ke Suns-nya mana atau Suns supaya tidak bisa defense momentum defense dari duality-nya Suns gitu sehingga kecuri 1 poin. Tapi di match keempat muncul pick Kaja lagi, Kaja Jungle dan juga Masha Explainer. Kalau kita bisa bayangkan referensi dari mereka bermainnya, gameplaynya menurutku lumayan beda dan mereka memastikan optimal timnya. Karena apa? Di referensi game pertama, Kaja dan Loi-nya Sans Kyrie itu tuh agresif dari awal, dimana diversionnya agresif di pick off untuk ke arah MM gitu kan dari Kaja, sehingga TLID itu kebingungan mau ngeriknya gimana. Tapi tim RRQ nih agak tidak berani nih untuk farming jauh-jauh karena mereka takut antara diversion Kaja dan segala macam. Tapi ternyata Kajanya main safe. Tidak kebayang. Terus dia lebih mengamankan dari segi objektif biar nggak kalah level. Kemudian kupikir juga Kaja bakalan sama Masha juga diversion. Tapi mereka tahan agak mid to the late game baru mulai aktif diversion ini. Kenapa? Mereka lebih main defensif gitu. Karena mereka tahu potensi Masha damage itu butuh item dan lama, jadi sehingga mulai efektifnya di mid to the late, sehingga damage burst-nya itu belum cukup untuk menjawab dari segi combo pick off-nya. Terus kemudian berpikirnya kayak gini, karena RRQ pakai Joy, otomatis kalau misal Kyrie udah maju dan sebagainya dari diversionnya untuk pick off, otomatis objektif dan segala macamnya gampang diambil oleh RQ, dan juga counter attack dari Joy-nya Susujin itu bakalan cepat untuk follow up dari pick offan Onyx kayak gitu. Jadi menurutku itulah dan segi Kajanya juga jungle gitu. Jadi mau nggak mau mereka mengamankan dari segi gold timnya dulu supaya mid to the late-nya mereka ndak kewalahan, sehingga mereka udah tahu kalau team fight udah aman nih. Yang megangin Lord meskipun bukan Kyrie pun tetap aman kayak gitu. Nah itu menurut aku, sehingga sampai di late game dimana Kiboy dengan badangnya bikin momentum yang mantap di late game sehingga dapat tuh Sujinnya dan di lock sama Lutfi juga. Kemudian pas diversion ke depan, badangnya Kiboy beraksi lagi untuk mendapatkan Toy dan juga Rins ya. Toy dan juga Rins kena tuh skill 2 dan ulti, dan langsung di follow up sama Lutfi dan juga Sun sehingga terjadilah wipe out dan end game. Wah itu momen gila sih. Kayaknya itu udah literally gambaran match playoff yang sangat seru. Mungkin bakalan anti klimaks nanti di grand final karena aku punya firasat RRQ bakalan terhenti oleh Geek Fam. Tapi kalau ternyata RRQ yang kembali muncul di grand final, wah itu sih gila sih, karena kita bakalan kembali melihat matchup dari RRQ melawan Onyx. Dan biasanya kalau kayak gitu kan Onyx ini bakal istirahat nih 1 hari nih karena besok bakalan BO7 nih, Geek Fam melawan RRQ. Otomatis misalnya menang RRQ bakalan main terus nih. Biasanya main terus tuh yang lebih panas karena temponya masih kejaga, main terus. Sementara Onyx nih udah mulai ada istirahat 1 hari. Biasanya itu yang ini, biasanya itu yang menjadi celah untuk kalah. Tapi kita yakin bahwa mau Onyx RRQ mau Onyx Geek Fam itu adalah the top 3 yang memang di notice, diprediksi oleh semua orang gitu ya. Mau Geek atau mau RRQ, kita tetap dukung Indonesia untuk di kancah internasional. Tapi aku tetap megang Geek sih kayaknya sih, karena tim player lebih rapi, pengalaman lebih banyak,
dari tim muda RRQ ini meskipun mereka regular season. Mungkin itu apalagi underestimate-nya RRQ, mungkin mereka bisa underestimate, tapi nggak juga sih harusnya. Oke, segitu aja untuk video reaction kita di day 3 ya, di 3 harusnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu di esok hari. Ciao.